Halo teman-teman, selamat sore. Kembali kita akan update perkembangan hari kedua anak hamster kita. Di sini kita coba untuk membersihkan kandangnya ya dengan menggunakan alat bantu ya teman-teman. Jangan langsung bersentuh dengan tangan, takutnya induknya nanti sensitif dan tidak mau nanti memberikan ASI anak-anaknya. Kita bersihkan dulu teman-teman bagian-bagian yang basah. Ini air kencing ibunya. Kenapa? Biar anaknya nanti ketika nanti dia aktif menjelajah-jelajah dia tidak tersangkut teman-teman. Karena kalau terlalu basah juga itu menyengat sekali teman-teman air kencingnya. Jadi dipastikan selalu dilihat ya, jangan sampai teman-teman langsung bersentuhan ya dengan tangan. Usahakan pakai alat bantu, bisa sendok, bisa apapun yang ada di sekitar teman-teman. Nanti jangan pakai alat bantu, jangan pakai tangan langsung karena induknya akan mencium ada bau lain, ada bau tangan manusia atau tangan-tangan lain, dia akan sensitif teman-teman. Jadi pastikan sampai dia siap konsumsi makan sendiri, jangan sampai disentuh. Ini ya, penampakan di hari kedua teman-teman. Mereka sudah mulai aktif, sudah mulai besar badannya, sudah mulai bisa kelihatan dia sudah mulai bisa untuk mundur-mundur dan mulai gerak sana sini. Nah, ini kita berikan skam tambahannya teman-teman. Jangan terlalu banyak karena kenapa? Takutnya anaknya ketutupan sama skam teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau punya untuk yang baru lahir seperti ini, usahakan skam jangan banyak ya, sedikit-sedikit saja ataupun teman-teman pakai yang halus. Kenapa? Karena takutnya kalau terlalu kasar, karena kulit anaknya masih sensitif banget teman-teman, masih tipis banget, masih lembut. Teman-teman bisa lihat nih, masih kecil banget ya. Nah, pastikan teman-teman jangan pegang anaknya ya sampai nanti bisa makan, biarin aja kita pakai alat bantu. Nah, sini kita tambahin lagi ukurannya teman-teman sesuai dengan pilihan teman-teman, sesuai dengan isting teman-teman, kira-kira cukup atau tidak untuk skamnya. Dan pastikan juga teman-teman memberikan makan ya yang cukup untuk induknya, karena kalau misalnya di induknya kelaparan, pertama ASI-nya akan terganggu, yang kedua takutnya jadi kanibal ya, jadi induknya lapar memangsa anak-anaknya. Teman-teman selalu perhatikan, kasih makanan yang menunjang nutrisi air susu ibunya seperti mungkin toge ataupun daun-daun lainnya. Teman-teman bisa searching di Google, sekarang banyak kok makanan-makanan apa saja yang baik untuk hamster lagi menyusuin ya. Selalu perhatikan selalu konsumsinya, minumnya juga teman-teman, karena kan dia mengeluarkan air susu dan juga airnya juga pasti dia akan butuh banyak. Karena bedanya kalau dia ASI sama dia lagi normal, itu konsumsi minumnya lebih banyak teman-teman. Jadi selalu pastikan minumnya dan makanannya selalu dijaga ya. Ya teman-teman, ini induknya kita pisahkan, karena kalau langsung kita gabungkan nanti induknya sensitif banget teman-teman. Beda kalau induknya lagi biasa sama lagi hamil, itu seperti mau menyerang selalu teman-teman, menggigit, dia tidak memperhatikan anaknya. Bahkan kalau kita dekati dia langsung kayak menginjak anaknya, dia nggak memperhatikan. Dia sebenarnya melindungi anaknya, cuma dia tidak mau melihat bahwa anaknya dibawa. Jadi lebih baiknya lagi kita pisahkan aja teman-teman untuk menghindar seperti itu. Jadi biar nanti juga pada saat udah selesai baru kita gabungkan lagi ya teman-teman. Mohon bantu dong sharing-sharing teman-teman, kira-kira nanti seperti apa sih takutnya antisipasi ya, karena hamster kita ini baru 1,5 bulan anaknya sudah punya anak lagi ya, belum sampai 1,5 bulan lah, karena kemarin kita misinformasi ya, kita gabungkan ternyata ibunya sama bapaknya itu sudah kawin lagi. Jadi teman-teman kalau punya hamster ya pejantan yang baru lahiran, usahakan pejantannya dipisah teman-teman, karena takut seperti ini. Kita tidak tahu berahinya betinanya sama birahi jantan itu lagi naik dan kawinin, akhirnya seperti takutnya nanti ibunya belum siap atau stres teman-teman ya. Jadi selalu dipastikan setelah lahiran dipisahkan aja, biar aja ibunya sendiri sampai anaknya siap makan dan juga untuk bisa untuk konsumsi sendiri ya. Ini kita tutup lagi teman-teman, pastikan hati-hati teman-teman ya, hati-hati jangan sampai nanti ada yang menimpa anaknya.
kita cekrek dulu, kita pastikan tertutup dengan rapat ya, kita pastikan semuanya telah sesuai dengan ketentuannya teman-teman ya. Pastikan air minumnya tidak ada yang tumpah ke anaknya, air minumnya sudah cukup, makanan sudah cukup, dan kita tutup. Nah di sini teman-teman usahakan ya, ketika teman-teman mengambil induknya itu jangan pakai tangan langsung teman-teman ya. Karena kenapa? Di fase mereka lagi menyusui seperti ini, sensitif mereka itu sangat tinggi sekali teman-teman, berbahaya sekali. Walaupun teman-teman pakai sarung tangan ya, dia akan agresif. Nah ini kita berikan sedikit sekam ya, kita berikan sekam sedikit untuk tempat dia nanti membuang penatnya teman-teman. Jadi ketika hamster nanti sedang stres seperti apa, dia bisa ke atas untuk tidur sebentar, berbaring untuk menghilangkan suntuknya teman-teman ya. Kita tutup dulu. Kemudian teman-teman saya bilang tadi yang sebelumnya ya, kalau mengambil hamster itu usahakan jangan memakai tangan langsung ataupun sarung tangan teman-teman ya, karena menghindari stresan anak ibu hamsternya, dan juga teman-teman menghindarin digigit langsung. Nah ini dia, kita pakai alat bantu ya, bisa saringan ataupun bisa alat-alat lain yang tidak bersentuhan langsung dengan tangan kita. Nah seperti ini. Dan teman-teman juga kalau mau meletakkan anak induk hamsternya jangan langsung dibawa teman-teman, karena ketika teman-teman masukin kandang yang sudah dibersihkan, dia akan menetral dulu, dia akan mencium aromanya, ini kandang siapa, ini punya siapa, seperti itu. Dia tidak langsung menemui anaknya karena dia mencium baunya kok berbeda ya dengan bau yang saya sebelumnya. Nah jadi usahakan teman-teman jangan langsung ketemu anaknya, biar dia induknya menyesuaikan tempatnya dulu, mengenal wilayahnya dulu, baru teman-teman induknya akan turun untuk ketemu sama anak-anaknya. Dan di awal tadi teman-teman saya bilang karena mungkin ya, karena terlalu cepat kita kawinkan ataupun ibunya punya anak ini, tingkat stres induknya mungkin tinggi teman-teman, ataupun dia belum pengen punya anak. Kenapa saya bilang seperti itu? Di kelahiran yang kedua ini teman-teman, dia kurang respect sama anak-anaknya. Di hamil pertama kalau yang kita lihat ya, kita nggak sempat videoin karena belum kepikiran ya, karena saking gemesnya dulu ya. Di hamilan kedua ini dia kurang respect. Kenapa teman-teman? Ketika anaknya itu pergi jauh dari dia, ataupun anaknya memanggil cicit, induknya itu teman-teman tidak peduli sama sekali. Bukan nggak peduli sama sekali ya, kurang respect teman-teman, dibandingkan dengan yang hamil pertama. Dia kayak punya insting teman-teman. Misalnya ada anaknya 8, sebelum anaknya 8 semuanya masuk ke perutnya, ditutupi sama perutnya, dia akan mencari, menggali teman-teman. Tapi di fase yang kedua ini dia cuek teman-teman. Anaknya mau dimanapun, mau seperti apapun ya dia cuek, dia tidak peduli teman-teman ya. Seperti ini contohnya, anaknya sudah masuk nih ya, tadi dia menyesuaikan lingkungan sudah. Nah anaknya sudah panggil-panggil, dan dia tidak langsung menarik anaknya pakai mulutnya teman-teman. Jadi biasanya kalau hamster itu dia lembut teman-teman ya, walaupun kelihatan kasar teman-teman lihat, itu lembut mau menarik anak-anaknya seperti teman-teman. Nah anaknya sudah, kalau di fase pertama sudah ada seperti itu, dia turun menyesuaikan tempat, dia langsung menarik anak-anaknya, dia langsung memberikan ASI buat anak-anak. Tapi di fase kedua ini saya lihat dia itu kurang care teman-teman, dia kurang peduli, dia kurang respect sama anak-anaknya. Itu saya takutkan teman-teman. Kira-kira seperti apa sih kalau seandainya ibunya tidak mau menyusuin anak-anaknya, harus pakai susu apa dan bagaimana konsumsi anaknya agar tetap hidup teman-teman. Mohon dibantu ya kakak senior, kakak suhu, agar tetap hamster kita ini bisa hidup sampai nanti dia konsumsinya. Kita bisa lihat ya. Nah dia cuek, anaknya di sono, dia cuek. Biasanya dia hamil pertama itu mereka dia tarik sampai semuanya kumpul di badannya. Dan di sini dia cuek sama sekali teman-teman. Nah ini yang saya takutkan, apakah karena tingkat stresnya baru hamil itu dia belum siap untuk punya anak lagi, seperti apa saya juga belum paham teman-teman. Mohon bantuannya teman-teman, bantu supportnya, bantu komennya, bantu ilmunya, seperti apa yang harus saya lakukan apabila seperti ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat videonya ya. Jangan lupa di share ke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Stay tune, sampai bertemu di part berikutnya. Terima kasih.